Oke, baik sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayumadi Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu pada Netaket 9.3.4 dengan judul Packet Tracer Data Center Exploration. Nah, jadi di sini bisa kita lihat terdapat topologinya yang dimana di sini itu tuh pada praktik kali ini tuh physical mode ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada Seattle, lalu ada Winnipeg dan juga Toronto. Yang dimana kalau kita lihat di Toronto ini itu terdapat data center 1, lalu di bagian Winnipeg di sini itu ada branch office, lalu di bagian sebelah sini ini ada Seattle yang dimana terdapat data center 2. Oke, selanjutnya di bagian ini terdapat objective device, background ataupun skenario serta instruction-nya. Nah, untuk objective device-nya sendiri di sini yang pertama itu adalah explore the characteristic of a small data center. Yang kedua, create a plan for expanding the current data center. Yang ketiga, configure the data center device to expand the capacity. Nah, jadi pada praktik kali ini juga kita akan menyelesaikan bagian assessment items di sini yang masih silang semua, sehingga completion di sini nantinya akan bertambah menjadi 100% yang dimana tandanya kita sudah menyelesaikan praktik ini dengan benar. Nah, di instruction juga di sini tuh ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jawab juga. Nah, sebelum ke instruction di sini saya akan membacakan terlebih dahulu background ataupun skenario yang ada pada paket tracer kali ini. Nah, untuk background-nya atau skenario dari paket tracer kali ini yaitu data centers atau pusat data itu sering disebut sebagai otak dari suatu organisasi yang dimana tempat untuk menyimpan dan juga menganalisis data, menyediakan komunikasi baik internal maupun kepada klien, dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan juga pengembangan. Nah, pusat data sendiri itu tuh harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan rangkaian produk dan juga layanannya secara aman dan juga efisien, terlepas dari bencana apapun yang terjadi. Seperti itu. Nah, pusat data sendiri itu tuh dapat bervariasi sekali ukurannya, mulai dari yang hanya beberapa server saja hingga menampung ratusan atau bahkan ribuan server. Nah, berapapun ukurannya, pusat data atau data center sendiri itu harus dibangun dengan cara yang sangat terorganisir untuk menyederhanakan manajemen dan juga pemecahan masalahnya. Nah, karakteristik desain dari data center ini sendiri itu adalah membuat pusat data lebih tangguh dengan menggunakan redundansi untuk menghilangkan titik kegagalan tunggal. Nah, ini itu melibatkan penambahan perangkat ekstra untuk menyediakan redundansi fisik atau menggunakan teknologi seperti First Hop Redundancy Protocols atau disebut FHRP, dan agregasi tautan untuk menyediakan redundansi logis. Nah, pada praktik kali ini itu kita menggunakan paket tracer physical mode atau PTPM. Sebagian besar perangkat di pusat data ataupun Toronto dan juga Seattle itu sudah terpasang dan juga sudah terkonfigurasi. Nah, kita itu hanya diminta untuk meninjau penyebaran saat ini dan untuk memperluas kapasitas dari data center 1 di Toronto, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung saja ke instruction-nya di sini. Pada part 1 itu adalah explore the characteristic of a small data center. Nah, jadi di sini kita akan coba menjelajahi karakteristik dari data center
kecil terlebih dahulu ya, small data center di sini. Nah, untuk langkah 1, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terlebih dahulu. Yang langkah 1 itu adalah explore the physical layout of the data centers. Nah, di sini ada pertanyaan, how is the branch office physically connected to the data centers? Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana branch office itu terhubung secara fisik ke data center. Nah, tadi kan saya sudah memberitahu ya di awal kalau misalkan di Winnipeg ini ada branch office, jadi kita nggak bingung lagi untuk mencari branch office. Kita bisa langsung saja ke branch office di sini. Tampilannya seperti ini kita klik aja. Nah, jika sudah, dia tampilannya seperti ini ya, dimana di sini terdapat 2 PC dan di sini itu ada edge router, lalu di sini ada server juga. Nah, di sini tuh ada switch ya. Lalu cara branch office itu terhubung ke data center bisa kita lihat di sini. Kita zoom dulu sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa branch office di Winnipeg itu terhubung ke data center di Seattle dan juga Toronto itu melalui tautan fiber redundan yang secara spesifik di sini bisa kita lihat di sini tuh menampilkan nih. Jika kita melihat keterangannya, nah di sini jika kita lihat edge router dari branch office ini pada port fast Ethernet 2/0 itu terhubung ke port fast Ethernet 5/0 di DC1A routers yang dimana itu terletak di Toronto. Sedangkan satu lagi di sini ada device edge router juga pada port fast Ethernet 3/0 itu dia terhubung ke device DC2A routers pada port fast Ethernet 5/0 yang ada di Seattle. Nah, pengaturan ini itu memastikan koneksi yang andal dan juga redundan antara branch office dan juga kedua data center, sehingga meminimalkan potensi titik kegagalan. Oke, selanjutnya pada bagian B ada pertanyaan, what logical configuration in the branch office provides redundancy? Konfigurasi logis apa di branch office yang menyediakan redundansi? Nah, di sini untuk memastikannya, yaitu edge router itu menggunakan floating static routers. Untuk memastikan redundansinya, edge router itu menggunakan floating static routers. Jadi, kalau misalkan ada kegagalan pada tautan utama ke DC1, lalu lintas akan dialihkan ke DC2. Sebaliknya, kalau misalkan ada kegagalan di DC2, maka lalu lintas akan dialihkan ke DC1, seperti itu. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 3 atau bagian C, how is data center 1 connected to data center 2? Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana data center 1 itu terhubung ke data center 2. Nah, jawabannya itu adalah data center 1 dan juga data center 2 terhubung melalui tautan fiber redundan yang dimana yaitu router DC1A terhubung ke router DC2A dan juga router DC1B itu terhubung ke router DC2B seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan, how are the device in data center 1 physically organized? Jadi bagaimana perangkat di pusat data 1 itu diatur secara fisik. Nah, kita lihat di data center 1, kita ke bagian di sini. Untuk data center 1 sendiri, di sini bisa kita lihat
bahwa perangkat itu diatur dengan cara yang sangat logis ke dalam rak-rak redundan, sehingga jika ada rak yang gagal, maka rak redundan dapat mengkompensasinya. Nah, salah satu fitur desain utama dari pusat data ini adalah standarisasi tata letak peralatannya, sehingga kita memiliki fleksibilitas dan juga tidak dibatasi oleh tata letak peralatannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tata letak dari setiap server yang ada itu sangat konsisten ya, yaitu ada rak 0, rak 1, rak 2, dan seterusnya. Yang dimana di setiap rak itu berisi susunan yang rapi, yang dimana di sini ada router, lalu ada switch, di sini juga ada switch, di sini ada server, begitupun seterusnya. Selanjutnya pada bagian soal yang E, di sini ada pertanyaan, apakah tata letak peralatan data center 2 berbeda dengan data center 1? Nah, ini untuk data center 1 ya. Kita bisa melihat untuk data center 2 terlebih dahulu, supaya kita ada perbandingan. Nah, ini untuk tata letak di data center 2. Ternyata jika kita lihat itu sama saja. Nah, jadi jawabannya itu tata letaknya tetap sama ya, karena data center 2 itu mengikuti prinsip yang sama dengan data center 1 untuk tata letak peralatannya. Selanjutnya ada bagian F, mengapa organisasi fisik perangkat pusat itu penting? Jadi, jawabannya adalah tata letak perangkat fisik redundan yang jelas dan juga konsisten itu akan membantu fleksibilitas. Seperti membantu fleksibilitas, pemecahan masalah atau troubleshoot, dan juga manajemen pusat datanya. Nah, desain peralatan yang logis itu akan mencegah tata letak peralatan yang membatasi kegunaan dan juga efisiensi dari data centernya, seperti itu. Oke, kita bisa langsung saja ke step 2, yaitu explore the naming and addressing convention in both data center 1 and data center 2. Oke, kita akan coba explore atau jelajahi konvensi penamaan dan juga pengelamatan di pusat data 1 dan juga 2. Oke, di sini ada pertanyaan, how are the device name in the data centers? Nah, di sini itu bagaimana perangkat-perangkat tersebut diberi nama di pusat data. Nah, perangkat-perangkat di sini itu diberi nama sesuai dengan tata letak mereka di setiap rak yang ada, yaitu pada rak 0, rak 1, rak 2, dan juga seterusnya. Nah, penamaan perangkat dari data center tersebut itu didasarkan pada lokasi fisik dan juga fungsinya dari setiap fungsinya masing-masing. Selanjutnya, di sini ada petunjuk yang dimana menjelaskan bahwa rak itu disingkat menjadi R dan juga server disingkat menjadi S. Selanjutnya pada bagian B, how are the device addressed in the data centers? Bagaimana perangkat-perangkat di pusat data itu diberi alamat? Nah, di sini bisa kita lihat, kita ke data center 1 aja ya. Nah, di sini untuk pengelamatan perangkat dari setiap perangkatnya itu didasarkan pada lokasi fisiknya. Misalnya di sini pada server di rak 1 sampai 4 itu memiliki nomor rak dan juga posisi sebagai bagian dari alamat IP, sehingga lokasi servernya itu dapat dengan mudah diidentifikasi. Nah, seperti contoh di sini misalnya IP 172.16.12.1 itu mengidentifikasi server di rak 1 pada posisi 2 bagian ini. Lalu misalnya juga pada rak kedua yang dimana di sini misalnya kita mau lihat di posisi 4. Nah,
Di posisi 4 ini jika kita lihat alamat IP-nya yaitu 172.16.24.1 yang dimana dia mengidentifikasi server di rak 2 di posisi 4. Nah, sedangkan rak 0 di sini itu adalah rak serbaguna yang dimana berfungsi sebagai gardu jaringan sehingga server-server di sana itu mengikuti skema pengalamatan yang sedikit berbeda untuk mengakomodasi peralatan jaringan yang dibutuhkan. Selanjutnya pada bagian C, why is the naming and addressing of the data center device important? Mengapa penamaan dan juga pengelamatan perangkat pusat data itu penting? Nah, hal ini penting itu karena fleksibilitas, terus pemecahan masalah atau troubleshoot, dan juga manajemen pusat data itu ditingkatkan oleh tata letak logis yang dimana terdapat alamat perangkat serta penempatan fisik perangkatnya juga. Nah, skema penamaan dan juga pengelamatan logis itu memungkinkan pertumbuhan di masa yang akan mendatang dan tidak akan membatasi fleksibilitas pusat data secara berlebihan. Oke, selanjutnya kita ke step 3, yang dimana step 3 ini adalah explore data center redundant layer 2 technology. Nah, jadi pada bagian ini, itu kita akan coba jelajahi atau explore teknologi redundansi layer 2 pada data center. Nah, sebelumnya nanti kita akan coba navigasikan ke ruang data center 1, server room in Toronto, pada rak 0, klik DC1R0 switch. Rak 0 DC1R0 switch. DC1R0 switch A. Oke, dan juga pada bagian ini ya, switch A dan juga switch B nanti kita akan ke CLI. Nah, untuk bagian B ada pertanyaan, teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan juga stabilitas dalam konfigurasinya. Oke, di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk bagian A terlebih dahulu di sini. Ini kita enable. Lalu perintah untuk ngeceknya itu adalah show ether channel. Nah, di sini bisa kita lihat untuk protokolnya itu menggunakan LACP, yang dimana jawaban untuk nomor B itu artinya switch tersebut menggunakan ether channel yang dikonfigurasi dengan LACP. Nah, kalau misalkan kita lihat di switch B juga, sini sebenarnya sama saja, cuman untuk membuktikan kita lihat di sini ya, enable show ether channel. Nah, di sini juga protokolnya dia menggunakan LACP seperti itu. Selanjutnya untuk bagian C, apa tujuan dari teknologi ini? Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk memungkinkan beberapa tautan fisik untuk berfungsi bersama sebagai terang logis. Ini menggabungkan bandwidth tautan, tetapi juga menyediakan redundansi jika salah satu tautan fisiknya mengalami kegagalan. Selanjutnya pada bagian D ada pertanyaan, what is the total bandwidth over port channel 1? Berapa total bandwidth melalui port channel 1. Nah, di sini ether channel itu menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam saluran logis. Dalam hal ini itu ada 2 tautan. Di sini kita lihat saja ya perintahnya, yaitu show interface port channel 1. Nah, di sini bisa kita lihat bandwidth-nya ini. Yang dimana di sini ada 100 Mbps dan juga sebentar. Oke, ini full duplexnya adalah 100 Mbps. Dan di sini bandwidth-nya yaitu berapa ini? 200.000 kbit.
yang dimana dalam hal ini itu ada dua tautan 100 Mbps yang digabungkan menjadi bundle Ether channel 200 Mbps. Selanjutnya pada bagian E, what will happen if the fast Ethernet 0/1 port on DC1 R0 switch A fails and why? Apa yang akan terjadi jika fast Ethernet 0/1 pada switch DC1R0A mengalami kegagalan dan mengapa? Nah, jika port fast Ethernet 0/1 pada switch DC1R0A mengalami kegagalan, maka koneksi ke switch master DC1A dia akan tetap aktif menggunakan tautan lain dalam bundle, yang dimana tautan tersebut yaitu fast Ethernet 0/2 pada switch DC1R0A. Oke, selanjutnya di sini pada step 4 yaitu ekspor data center redundant layer 3 teknologi. Nah, di sini itu kita akan coba mengekspor atau menjelajahi teknologi layer 3 redundant dari data centernya. Yang pertama itu dari rack 0 kita akan coba klik DC1A routers. Nah, itu pada bagian ini, router pada bagian ini. Nanti kita akan coba klik, lalu kita ke CLI. Nah, untuk soal nomor B, teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasinya? Oke, untuk router pusat data atau router data center itu dikonfigurasi menggunakan FHRP yang disebut Hot Standby Routing Protocol atau HSRP. Nah, selanjutnya pada soal nomor C, apa tujuan dari teknologi ini? Nah, tujuannya sendiri itu digunakan untuk menyediakan default gateway redundant jika sebagian dari infrastrukturnya itu mengalami kegagalan. Selanjutnya pada bagian D, router dan interface mana yang akan digunakan sebagai default gateway untuk jaringan 172.16.0.0/16 dan mengapa? Oke. Di sini kita ke bagian router A sesuai dengan perintah tadi. Kita ke CLI. Nah, di sini kita enable, lalu kita bisa ketikkan perintah show standby. Nah, tadi pertanyaannya itu kan router dan interface mana yang akan digunakan sebagai default gateway untuk jaringan 172.16.0/16. Nah, jawabannya itu adalah pada bagian ini. 172.16.0.254. Jadi mana HSRP itu dikonfigurasi dengan prioritas 100. Sini bisa kita lihat. Dan pada interface DC1A routers fast Ethernet 0/0 sehingga akan menjadi interface aktif. Dia akan menjadi interface aktif. Selanjutnya di sini ya, state-nya aktif. Selanjutnya untuk DC1B di sini DC1B routers fast Ethernet 0/0 dikonfigurasi dengan prioritas 50 sehingga menjadi interface siaga. Oke, di sini bisa kita lihat state-nya is standby ya, yang dimana di sini prioritinya adalah 50. Oke, selanjutnya yaitu soal bagian E, router dan interface mana yang akan digunakan sebagai gateway default untuk jaringan 10.16.0/16 dan mengapa? Nah, di sini itu jawabannya adalah pada bagian yang ini. 10.16.0.254 yang dimana HSRP itu dikonfigurasi dengan prioritas 100 pada interface DC1B routers fast Ethernet 1/0 sehingga menjadi interface aktif. Sedangkan DC1A routers fast Ethernet 0/1 itu dikonfigurasi dengan prioritas 50 sehingga berada dalam mode siaga. Pada bagian ini ya.
Oke, selanjutnya di sini ada bagian 2 yaitu create a plan for expanding the current data center. Nah, pada bagian 2 ini kita akan membuat rencana untuk memperluas pusat data yang ada. Jadi di bagian 2 ini kita akan membuat rencana untuk menambahkan rak baru ke data center yang ada. Nah, eh yang pertama, di sini ada step 1 yaitu menentukan peralatan apa yang dibutuhkan untuk menambahkan satu rak peralatan baru ke data center 1 dan juga data center 2. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan tinjauan Anda terhadap dua data center yang ada di bagian 1, tentukan peralatan yang dibutuhkan untuk menambahkan rak peralatan baru di data pusat 1 atau data center 1 saat meningkatkan skala infrastruktur pembangunan data center. Penting untuk menstandarisasi konstruksi dan juga konfigurasi sebisa mungkin. Oke, untuk nomor 2 ini, jadi nanti kita akan coba untuk uh, memperluas atau menambahkan data center yang ada pada rak di data center 1 ya, pada Toronto. Nah, mungkin di sini kita langsung saja ke part ketiga, yaitu configure the data center device to expand the data center capacity. Kenapa di sini saya langsung saja ke part 3? Karena di sini kita sambil mempraktikkan saja ya langsung, biar tidak kelamaan juga. Nah, jadi di sini pada bagian 3 itu kita akan mengkonfigurasi perangkat dari data centernya untuk memperluas kapasitas data center tersebut. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan rak baru di DC1 Toronto, data center 1 di Toronto, yang dimana kita akan menggunakan informasi dari bagian 2 untuk detail spesifiknya. Nah, di sini untuk langkah 1 itu adalah install the required equipment in rak 5. Jadi kita akan coba pasang peralatan yang dibutuhkan untuk rak 5. Kita geser ke sini. Kita kecilin dulu. Nah, ini rak 5 masih kosong, jadi di sini kita diminta untuk menambahkan 2 switch 2960 ke rak 5 di sini. Oke, kita tambahkan, ini ada device-nya ya, yang dimana di sini pada perangkat-perangkat ini ada router, ada switch, ada wireless LAN, lalu ada server. Di sini juga servernya ada 6 yang nanti akan kita gunakan semua. Oke, kita pindahkan dulu ini untuk switch-nya. Oke, ini untuk switch kedua. Selanjutnya, jika switch sudah, selanjutnya kita akan menambahkan 6 server ke rak 5 di sini. Oke, di sini kita tambahkan dulu server-servernya. Oke, kita tambahkan semua server ini ke dalam rak 5 ya. Sini server kedua. Ini server ketiga. Oke, mohon maaf tadi kayaknya not responding ya. Kita coba lagi aja.
Oke, maaf ya, tunggu sebentar. Oke, semoga kali ini bisa ya. Di sini saya akan melanjutkan untuk konfigurasi pada part ketiga, yang dimana yaitu configure the data center device to expand the data center capacity. Oke, mungkin langsung saja di sini kita kita zoom dulu sebentar. Oke, kita bisa langsung saja ke Toronto, lalu kita ke data center 1. Di sini kita tunggu dulu. Nah, kita kan tadi diminta untuk menambahkan switch dan juga router ya. Oke, kita tambahkan dulu di sini untuk switch dan juga routernya. Oke, mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan menambahkan switch 1 terlebih dahulu di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga switch 2 di rak 5 ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan 6 server ke rak 5 di bagian sini. Kita tambahkan ini servernya. Oke, ini server yang pertama. Lalu kita tambahkan juga ini server yang kedua. Oke, selanjutnya ini kita tambahkan server yang ketiga. Kita tambahkan sampai ke 6 server ya. Oke, ini sudah 4 server, kita tambahkan lagi 2 di sini. 1 server lagi. Lalu 1 lagi. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu di sini kita lihat klik the first server in rack 5 and under modulus click and drag a second PT host NM1CFE interface to the open slot. Lalu kita akan mengaktifkan servernya. Setelah itu kita klik config, lalu kita ubah display name-nya jadi DC1 R5S1. Lalu kita close. Setelah itu kita ulangi step 1C dan juga step 1D untuk kelima server lainnya, yang dimana untuk namanya itu kita ubah jadi R5S2, R5S3 dan seterusnya. Oke, kita ke bagian server paling atas terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke PT host NM1CFE ini ya. Nah, di sini PT host NM, oke benar. Ini kita letakkan bagian ini.
Setelah itu kita letakkan juga di sini portnya. Nah, jika sudah di sini kita hidupkan. Setelah itu kita ke config, lalu untuk display name-nya ini kita ubah di sini. Oke, di sini kita harus pelan-pelan ya, karena takutnya not responding lagi. Nah, untuk penamaan display name di sini itu kita sesuaikan saja sama perintah pada instruction yang ada ya, yaitu adalah DC1 min R5S R5S1. Kita tunggu. Maaf ya, emang agak nge-lag, jadi dia lumayan agak lama untuk proses namain servernya. Oke, jadi di sini DC1 R5S1 sudah untuk satu server yang pertama. Jika sudah di sini kita close saja. Selanjutnya yaitu kita ke server kedua di sini. Nah, di sini kita beri port ini dulu ke bagian ini, lalu beri port di sini juga. Oke, jika sudah di sini kita hidupkan, lalu kita ke config. Untuk display name-nya di sini kita ubah jadi DC1 R5S2. Oke, ini kita ubah DC1 R5S. Aduh, salah lagi. Sebentar, harusnya tadi ada min-nya ya. DC1 R5S2. Oke, untuk penamaannya itu adalah DC1 min R5S2. Oke, kesini kita tunggu dulu. Nah, jika sudah, di sini kita close saja. Lanjut kita ke server ketiga. Oke, di sini kita beri port dulu PT host NM1CFE. Lalu di sini juga. Ini kita hidupkan. Lalu kita ke config. Di sini untuk name-nya sama seperti tadi. Kita beri nama DC1 R5S3. Karena tadi sudah S2 ya, jadi sekarang S3. Oke, sini kita pelan-pelan aja karena laptopnya nge-lag. Oke, namanya DC1 min R5
S2 tadi udah 3. DC1 R5 S3. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini kita close saja. Kita ke server keempat. Nah, di sini kita tambahkan port ini dulu. Lalu CFE-nya. Lalu di sini kita hidupkan. Lalu kita ke config. Di sini kita beri nama berarti DC1 R5 S4. Oke, di sini berarti DC1 min R5 S4. Oke, jika sudah, di sini kita close. Selanjutnya kita ke server 5 ya. Di sini sama seperti tadi kita tambahkan port ini, CFE. Oke, di sini kita hidupkan. Lalu kita config. Sama saja di sini namanya berarti DC1 R5 S5. Nah, di sini berarti kita buat DC1 min R5 S5. Oke, sudah kita close. Selanjutnya ke server 6. Di sini sama seperti tadi. Untuk penamaannya berarti ini yang terakhir ya, yaitu DC1 R5 S6. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi IP address-nya untuk setiap server yang ada di rack 5. Yang dimana di sini kan masih dalam bentuk tabel yang belum berisi alamat IP, subnet mask, dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi tuh sebenarnya saya sudah coba untuk mencari tahu IP address-nya berapa, subnet mask-nya berapa. Jadi nanti kita tinggal konfigurasiinnya aja. Oke, di sini berarti tadi DC1 min
R5S6. Nah, selanjutnya pada bagian A ada pertanyaan, what is the fast Ethernet 0 default gateway and DNS address for all server in data center 1? Oke. Di sini itu ada pertanyaan berapakah default gateway fast Ethernet 0 dan alamat DNS-nya untuk semua server di data center 1. Oke, di sini kita bisa cek salah satu aja, misalkan di DC di sini ya. Untuk config desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk fast Ethernet 0-nya, untuk fast Ethernet 0-nya default gateway-nya yaitu sebentar. Nah, untuk default gateway-nya itu adalah 10.16.0.254. Sedangkan DNS servernya itu 172.16.1.1. Kalau kita lihat pada fast Ethernet 1, itu default gateway-nya 10.16.0.254 dan DNS servernya 10.16.1.1. Nah, selanjutnya di sini kita akan sesuaikan dengan tabel yang ada ini untuk mengkonfigurasi server-server kita tadi. Selanjutnya, di sini saya sudah membuat sebenarnya. Kita lihat di sini tadi saya simpan di mana ya? Oke, sebentar. Oh, di sini, di dokumen, tapi di sini. Kita buka ya. Nah, di sini saya sudah membuat untuk tabel dari tabel yang tadinya masih kosong. Di sini saya sudah melengkapinya, di mana sudah berisi alamat IP, subnet mask, default gateway atau gerbang default ya di sini, serta DNS servernya untuk setiap server dari fast Ethernet 0 sampai fast Ethernet 1. Nah, di sini juga mungkin langsung saja kita konfigurasiin untuk setiap fast Ethernet-nya, IP-nya. Jadi di sini kita ke server 1 terlebih dahulu, lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini untuk fast Ethernet 0-nya itu adalah 172.16.51.1. Subnet masknya sudah benar, default gateway-nya di sini itu adalah 172.16.0.254. Lalu untuk DNS servernya itu adalah 172.16.1.1. Oke, jika sudah, selanjutnya ke fast Ethernet 1. Nah, untuk fast Ethernet 1 di sini IP-nya adalah 10.16.511. Sini subnet masknya adalah 255. Lalu untuk default gateway-nya di sini 10.16.0.254. Lalu untuk DNS-nya di sini
10.16.1.1. Oke, jika sudah kita close. Selanjutnya kita ke server kedua. Lalu nanti kita ke server 3. Lalu kita ke server 4. Ke server 5. Dan server 6. Oke, mungkin kita langsung saja di sini server 2 ya. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, di sini sama seperti tadi, untuk IP versi 4-nya yaitu 172.16.52.1. Subnet masknya sudah benar. Lalu untuk default gateway-nya 172.16.0254. Untuk DNS servernya di sini 172.16.1.1. Oke, jika sudah, kita ke Fast Ethernet 1. Untuk Fast Ethernet 1 di sini IP address-nya yaitu 10.16.52.1. Lalu untuk subnet masknya di sini 255.255.0.0. Lalu untuk default gateway-nya di sini 10.16.0.254. Nah, untuk DNS servernya di sini 10.16.1.1. Oke, jika sudah, di sini kita close saja. Nah, lalu kita akan beralih ke server ketiga. Oke, kita ke desktop lagi, IP configuration lagi. Di sini untuk Fast Ethernet 0-nya itu ada 172.16.53.1. Oke, subnet masknya sudah benar. Lalu untuk default gateway-nya di sini adalah 172.16.0.254. Untuk DNS servernya di sini 172.16.1.1. Oke, jika sudah di sini Fast Ethernet 1 itu IP-nya 10.16.53.1. Subnet masknya di sini 255. Oke, untuk default gateway-nya di sini 10.16.0.254. Terus untuk DNS servernya di sini 10.16.1.1. Oke, jika sudah kita close. Selanjutnya kita ke server keempat. Sini kita ke desktop, IP configuration. Untuk Fast Ethernet 0, di sini 172.16.54.1. 16.541. Lalu subnet masknya sini sudah benar.
Lalu untuk default gateway-nya itu adalah 172.16.0.254. Dan untuk DNS servernya di sini itu adalah 172.16.1.1. Nah, untuk fast Ethernet 1 di sini IP-nya 10.16.54.1. Oke, untuk subnet masknya di sini 255.255.00. Lalu untuk default gateway-nya di sini 10.16.0.254. Oke, untuk DNS servernya di sini tuh ini fast Ethernet 1 ya. Berarti 10.16.1.1. Oke, jika sudah kita close. Selanjutnya kita ke server 5. Oke, di sini fast Ethernet 0-nya itu IP-nya 172.16.55.1. Default gateway-nya itu adalah 172.16.0.254. Oke, untuk DNS-nya di sini yaitu 172.16.1.1. Selanjutnya kita ke fast Ethernet 1. Di sini IP-nya yaitu 10.16.55.1. Lalu untuk subnet masknya di sini 255.255. Lalu untuk default gateway-nya di sini 10.16.0.254. Untuk DNS-nya di sini yaitu 10.16.1.1. Oke, jika sudah kita close. Selanjutnya yang terakhir yaitu di server 6. Nah, di sini kita coba config untuk fast Ethernet 0, IP-nya 172.16.561. Subnet masknya sudah benar. Lalu di sini default gateway-nya 172.16.0.254. Lalu di sini untuk DNS servernya itu adalah 172.16.1.1. Oke, untuk fast Ethernet 1 itu IP-nya 10.16.561. Lalu di sini 255. Default gateway-nya 10.16.0.254. Lalu untuk DNS-nya di sini 10.16.1.1. Oke, jika sudah kita close. Selanjutnya kita kembali lagi ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kalau kita lihat complexity-nya sini sudah bertambah menjadi 50% ya. Selanjutnya di sini kita ke step 3 yaitu configure the display name and host name for the switch in rack 5. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi untuk nama tampilan dan juga hostname-nya pada switch di rack 5.
Nah, di sini ada notes-nya. Pastikan nama tampilan dan nama host kita itu sesuai dengan standar. Yang dimana paket tracer akan menilai koneksi dan juga konfigurasi Anda. Jika salah, maka dia tidak akan dapat menilai ya. Oke, selanjutnya di sini pada bagian A, klik switch 1 di sini. Oke, selanjutnya yaitu kita ke config. Selanjutnya kita atur untuk display name-nya di sini kita sesuaikan di sini itu DC1 rak 5 switch A. Ini kita copy aja kali. Oke, untuk display name-nya di sini. Tunggu ya, untuk kalau ngasih nama tuh kayaknya dia emang agak nge-lag, jadinya agak lama. Nah, untuk hostname-nya nanti kita beri nama DC1R5 switch A. Oke, sini kita paste aja. Semoga bisa. Nah. Bisa. Oke, sudah. Di sini selanjutnya kita ubah hostname-nya jadi DC1R5 underscore switch A. Ininya untuk display name dan juga hostname kita sesuaikan dengan yang diperintahkan ya. Untuk display name-nya seperti ini dan hostname-nya DC1R5 underscore switch A. Oke, jika sudah, ini kita close. Selanjutnya kita ke switch 2 di sini. Kita ke config. Oke. Ini kita hapus. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini untuk display name-nya kita paste aja yang tadi sudah kita copy untuk di switch B dengan nama DC1 rak 5 switch B. Oke, selanjutnya di sini kita ubah name host name-nya itu jadi DC1 R5 underscore switch B.
DC1 R5 switch B. Oke, jika sudah, di sini kita close. Nah, di sini compressionnya bertambah menjadi 52. Selanjutnya yaitu kita ke step 4, yang dimana step 4 ini adalah kita akan mengkonekkan kabel dari rak 5 ke rak 0 ya. Nah, jadi di bagian ini kita akan coba sambungkan kabel untuk di peralatan rak 5. Nah, pastikan koneksi Anda sesuai dengan pola yang telah ditetapkan di rak lain. Oke, untuk setiap server, sambungkan kabel tembaga straight through dari port fast Ethernet 0 ke port yang tepat pada DC1R5 switch A, dan kabel straight untuk port fast Ethernet 1 ke port yang tepat pada DC1R5 switch B. Oke. Sini kita coba, kita zoom. Jadi kita akan coba menghubungkan jadi kita akan menghubungkan kabel straight ini dari server fast Ethernet 0 ke switch A di atas, lalu untuk bagian fast Ethernet 1 itu ke switch B. Sini kita lihat dulu. Oke, jadi di sini kita ke fast Ethernet 0 terlebih dahulu. Ini ke switch A ya, switch A di sebelah sini. Itu di bagian atas ini. Oke, selanjutnya untuk switch B, untuk fast Ethernet 1, itu dia ke switch B. Begitupun seterusnya untuk ke 5 switch di bawahnya juga. Oke, ini ke fast Ethernet 0 ke ini. Lalu bagian ini ke sini. Oke, next ini Ethernet 0 ke sini. Lalu ini di fast Ethernet 1 ke sini. Oke, next ini untuk server keempat. Oke, selanjutnya untuk server kelima, kita lakukan hal yang sama.
Ini ke pas Ethernet 1 ke switch B. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ini ke switch B. Oke. Sudah, selanjutnya jika kita lihat complexionnya di sini bertambah menjadi 67%. Lalu jika sudah, selanjutnya hubungkan pada bagian B, hubungkan kabel tembaga straight dari port fast Ethernet 0/1 pada switch di rak A, pada switch A di rak 5 ke port fast Ethernet 0/23 pada switch master ADC1. Oke, di sini kita coba kecilin aja biar enak. Ke master ya. DC1 master switch master ADC1. Oke. Jadi di sini pada kita hubungkan kabel straight lagi di switch 1 switch di rak 5 pada switch A. Di sini kita hubungkan di port fast Ethernet 0/1. Oke, di sini ke master tadi fast Ethernet 0/23 ya. Oke, di sini waduh, salah lagi. Salah, maaf. Oke, ini kita hapus. Wah, nggak bisa dihapus. Ini kita hubungkan nah, seperti ini. Harusnya benar. Oke, jika sudah, selanjutnya kita hubungkan juga dari switch nggak kelihatan.
Oke, selanjutnya di sini juga kita akan menghubungkan kabel strike dari fast Ethernet 0/2 ya. Masih di switch A, masih tetap sama di switch A ke bagian rak 0 juga sepertinya. Oke, kita lihat dulu di sini. Fast Ethernet 0/2 DC1 rak 5 switch A ke fast Ethernet pada DC1 master switch A. Oke. Ini kita lihat dulu. (0/2 ke masih ke switch A ya. Master switch A di 24. Oke. Selanjutnya nah sini bertambah jadi 69. Selanjutnya kita juga akan menghubungkan kabel strike dari fase Ethernet 0/1 pada switch B ke fase Ethernet 0/23 pada switch B. Oke. Sini kita coba lagi. (0/1 di sini ke DC1 master. Oke. Selanjutnya kita coba lagi. Untuk di sini ke sini fast Ethernet 2 02 ke 24 ya. Oke, benar. Di sini selanjutnya jika sudah, selanjutnya pada step kelima itu adalah configure LACP between DC1 master switch A and DC1 rak 5 switch A. Oke, di sini kita akan coba konfigurasiin pada DC1 master switch A ini. Kita sesuaikan konfigurasinya dengan yang ada di sini ya. Ini kita ke CLI, lalu kita ke enable, lalu di sini kita masuk ke interface. Configure terminal dulu. Kita masuk ke interface, range, fast Ethernet 0/23 sampai 24. Lalu di sini kita switch port mode tram. Lalu kita switch port tram native VLAN 99. Oke, jika sudah kita channel bisa di tab ya. Grup 6 mode net aktif.
Oke, jika sudah, selanjutnya kita no shutdown. Selanjutnya kita ke master switch DC1. Repeat the above. Oke, kita lakukan hal yang sama di DC1 master switch B ya. Di sini kita ke CLI, kita lakukan hal yang sama. Ini enable, configure terminal. Selanjutnya kita ke interface, range, fast Ethernet 0/23 sampai 24. Lalu kita switch port mode trunk, lalu switch port trunk native VLAN 99, lalu channel group 6 mode aktif. Oke, selanjutnya di sini kita no shutdown. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke DC R5. Oke, kita ke R5 yang di switch tadi. Kita ke CLI, lalu di sini ini udah enable ya. Configure terminal. Oh, udah masuk juga configure terminal. Selanjutnya kita ke interface, range, fast Ethernet 0/1 sampai 2. Lalu switch port mode trunk, lalu switch port trunk native VLAN 99, lalu di sini channel group 1 mode pasif. Oke, selanjutnya no shutdown. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke switch B. Lakukan hal yang sama. Di sini kita masuk ke interface, range, fast Ethernet 0/1 sampai 2. Selanjutnya di sini switch port mode trunk, lalu switch port trunk native VLAN 99. Lalu di sini channel group 1 mode pasif. Selanjutnya kita no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya, nah di sini completionnya juga sudah 100% ya. Jadi kita sudah berhasil untuk menyelesaikan praktikum ini. Nah, yang terakhir di sini ada step 7, yaitu verify that the ports have been aggregated. Yang dimana ada pertanyaan, what protocol is POS1 using for link aggregation? Which port are aggregated to form POS1 on DC1 record command use to verify. Oke, jadi di sini kita coba ke tadi ya, di DC1 R5 switch B ini. Nah, di sini kita coba untuk memverifikasi pada step ke-7, yang dimana di sini kita gunakan perintah yaitu show ini kita end dulu. Lalu kita show, perintahnya itu adalah show, sebentar.
show ether channel summary. Oke, kita enter. Nah, di sini dia akan muncul yang dimana di sini itu dia muncul grup 1, port channelnya PO1SU, lalu protokolnya menggunakan LHCP dan juga portsnya yaitu fast Ethernet 0/1 dan 0/2. Nah, jika kita lihat di sini ada number of channel groups-nya yaitu 1 dan number of aggregators-nya yaitu 1 sesuai dengan yang dipertanyakan pada step 7. Jadi jawabannya yaitu PO1 menggunakan LHCP ini dan fast Ethernet 0/1 serta fast Ethernet 0/2 diagregasi untuk membentuk PO1. Oke, mungkin cukup. Di sini juga completion-nya sudah 100. Jika kita lihat di check result, di sini sudah terchecklist semua sehingga completion-nya sudah 100% dan kita sudah menyelesaikan praktik pada paket tracer kali ini. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.